Satu waktu Nabi Muhammad SAW pernah bercengkrama dengan Sayyidah Aisyah. Beliau berdua di rumahnya berbincang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhabbiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang, dosa yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Kemudian beliau nanya kepada Sayyidah Aisyah, asarraki hadha du'a ya Aisyah, seneng gak dengar doa ini? Lalu kata Sayyidah Aisyah, ya gimana gak senang didoain sama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, inilah doa yang setiap selesai sholat saya ulang-ulang untuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu bukti cinta beliau kepada umatnya, bahwa tidak pernah berhenti beliau berdoa memohon ampun untuk kita semua. Dan inilah materi pembahasan video keempat dari series Maulid di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada pepatah Arab mengatakan al-insan abidul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Jadi artinya ketika manusia kita mendapat kebaikan dari orang lain, itu sadar tidak sadar kita menjadi budak kebaikan tersebut. Artinya kita punya rasa untuk bisa membalas budi orang yang telah memberikan kebaikan tersebut. Maka dikatakan al-insan abidul ihsan. Ada satu orang yang jasanya besar sekali bagi kita untuk keselamatan kita dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka amat sangat layak beliau mendapatkan cinta kita, karena beliau pun adalah orang yang sangat mencintai kita. Nah, pada episode ini, video keempat dari Maulid series ini, kita akan bahas cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Tentu tidak bisa kita rangkum dalam episode ini, artinya episode ini hanya meng-highlight beberapa hal yang membuktikan cinta. Dan cintanya Nabi tidak bisa diukur dengan episode ini. Salah satu bukti contoh bahwa Nabi Muhammad SAW cinta sekali dengan kita, bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berhenti berdoa dan minta ampun untuk umatnya. Sebagaimana tadi di awal kita ceritakan tentang Sayyidah Aisyah yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Dan doa itu ternyata diulang-ulang oleh Nabi Muhammad setiap selesai sholat untuk umatnya. Artinya walaupun ente maksiat, tetap masuk dalam umatnya Nabi Muhammad didoain. Bagaimana gak cinta Nabi Muhammad sama kita? Kita udah berdosa tetap didoain. Apa iya? Kalau tetap didoain masih kita maksiat juga, kan malu kan gitu. Mestinya balas jasa kepada Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan apa yang diperintah dan sebisa mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang. Salah satu contohnya ada riwayat dari Imam Al-Bazzar. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tu'radu alayya a'malukum, disajikan kepadaku amal-amal kalian. Fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaihi, dan apa yang aku dapati berupa, jadi amal kita semua ini dipertontonkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi Muhammad mendapati ada kebaikan, Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah. Dan wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum, dan apa yang aku dapati dari amal kalian itu ada keburukan, istaghfartullaha lakum, aku langsung minta ampun kepada Allah untuk kalian semua. Coba kurang baik apa coba? Dakwah udah tiap hari kan gitu, berdarah-darah, keringat, air mata, darah, bahkan nyawa Nabi Muhammad bertaruh tentang untuk keselamatan kita. Tapi di antara kita masih ada aja yang maksiat, dan walaupun begitu Nabi Muhammad tetap doain kita gitu. Saking cintanya, saking pengennya Nabi Muhammad kita selamat dunia dan akhirat, Nabi Muhammad gak pernah berhenti untuk berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dosa kita, padahal yang berdosa kita kan gitu. Tapi Nabi Muhammad senantiasa minta ampun kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi riwayat ya tentang bahwa Nabi salat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini dikatakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari.
Aku mendengar Nabi Muhammad SAW satu malam dalam salatnya ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala di setiap ruku dan sujudnya, yaitu surat Al-Maidah 118, fa in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kan begitu. Ini kan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad ulang-ulang setiap salat malam sampai waktu subuh datang. Dan ini ayat semacam lobby dari Nabi Muhammad kepada Allah untuk tidak menghukum kita, untuk tidak mengazab kita. In tu'adzibuhum, ya Allah, kalau engkau menghukum mereka, kau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, mereka kan hambamu, kan gitu. Jadi Nabi Muhammad melobi Allah untuk tidak menghukum kita nih orang yang maksiat. Coba kurang demen apa Nabi sama kita? Kita udah bermaksiat, banyak dosa, dihukum kita oleh Allah. Nabi Muhammad kagak redo. Nabi Muhammad pengen kita diampunin aja. Ya Allah, kalau emang kau mau mengadab mereka, mereka kan hambamu. Jangan dong, itu maksudnya begitu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, maka engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha bijaksana, zat yang maha aziz, mulia, lagi maha bijaksana. Orang yang mulia pasti memaafkan, kan begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktunya doain kita. Setiap dipertontonkan kita minta ampun. Setiap sholat malam juga kita doain. Coba sepanjang malam, sepanjang hari yang dipikirin kita. Kita pernah nggak mikirin Nabi Muhammad SAW? Kemudian yang kedua, ini salah satu contoh aja ya. Nabi Muhammad tidak pernah ridho jika umatnya mendapatkan azab. Nabi Muhammad tidak pernah ridho umatnya mendapatkan azab. Contoh yang paling nyata, dan ini cerita masyhur tentang orang-orang yang dulu, orang Taif yang dulu melempari Nabi Muhammad dengan kotoran, dengan batu ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada mereka. Kan begitu. Ketika lagi kesempitan datang malaikat Jibril, ditimpukin kesusahan, kecapean begitu ya, susah itu nggak mau dengerin umat, terluka Nabi Muhammad, berdarah giginya, datang malaikat Jibril nawarin, Muhammad, nih yang demen nih kalau aneh angkat di gunung 2 terus kita tumpahin tuh ke orang-orang itu tuh, kan gitu. Kita kalau lagi kesusahan, dicaci maki kita sama orang, kan gitu, dihina kita sama orang, terus datang ada yang mau nolongin, nih gue tolongin nih, yang ini akunnya gue matiin aja gimana, gue sebarin keburukannya gimana, kan gitu. Kita demen banget, tidak hajar dah, kan demen. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak ridho kalau umatnya diazab. Maka kata Nabi Muhammad, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu, ampunilah umatku, berilah mereka hidayah karena mereka adalah orang-orang yang nggak tahu. Coba kita kan gitu. Ya untung nabinya Muhammad SAW. Coba kalau nabinya kita lagi kesusahan datang malaikat Jibril, hajar bro kan gitu. Mumpung ada yang nolongin, tapi Nabi Muhammad enggak tuh. Lalu dalam sebuah riwayat, ini riwayat tentang Nabi Muhammad SAW sholat gerhana. Jadi selesai sholat gerhana, Nabi Muhammad mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Apa salah satu doanya? Rabbi, ini lobby lagi nih, lobby Nabi Muhammad kepada Allah. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa anna fihim. Setiap hari udah doa, habis sholat 5 waktu udah doa minta ampun, diperlihatkan amal minta ampun lagi, kan begitu. Sholat malam minta ampun lagi buat kita, lagi sholat gerhana masih nagih juga kepada Allah. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji engkau tidak akan mengazab mereka selama aku masih ada, kan gitu. Jadi kalau bahasa kita, ya Allah udah janji ya, pokoknya jangan azab umat selama saya masih ada ya, kan gitu. Fa alam ta'idni ala tu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dan juga Allah udah janji ya bahwa Allah nggak bakal azab selama mereka minta ampun ya. Itu kan lobby, bahasa kitanya begitu kan ya, lobbynya Nabi Muhammad kepada Allah, karena Nabi Muhammad nggak pernah senang, nggak pernah ridho kalau umatnya itu dihukum, nggak pernah ridho umatnya diazab karena sebab maksiatnya. Maka itu teman-teman yang dirahmati Allah, apa pantas kita bermaksiat dengan Nabi Muhammad SAW, dengan sebegitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian teman-teman yang dirahmati itu di dunia masih banyak ya pengorbanan beliau dunia, apalagi pengorbanan ketika hijrah. Kemudian yang di akhirat Nabi Muhammad menyiapkan syafaat. Ini masyhur sekali ya, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap Nabi memiliki doa mustajab dan mereka memanfaatkan itu. Akan tetapi aku sembunyikan doa mustajabku
untuk nanti di akhirat sebagai syafaat untuk umatku. Jadi kita ini semua dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tentu orang yang terpilih daripada Nabi Muhammad SAW, ya maka biar kepilih gimana? Ya laksanain sunnah-sunnah beliau, kan begitu. Banyak bersolawat, menolong kaum Ansor, juga mencintai keluarga Nabi Muhammad sebagaimana kita sudah bahas di episode pertama dari Maulid series ini, begitu. Kemudian lagi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad selalu mengedepankan keringanan dalam bersyariatan. Contohnya banyak. Nabi Muhammad tidak mewajibkan siwak, itu kan juga keringanan. Satu waktu Nabi Muhammad juga pernah memperlambat sholat zuhur, artinya entar-entarin karena melihat cuaca masih sangat panas. Nabi Muhammad SAW tidak membebankan kewajiban qiyamul lail dalam Ramadan, kan begitu. Nabi Muhammad SAW ketika melarang khamar, Nabi Muhammad nggak langsung larang karena tahu itu kebiasaan yang susah dicabut, maka dikedepankan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad juga mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, "Khuyyiran Nabi SAW illa ikhtara aisarahuma." Jadi Nabi Muhammad kalau suruh pilih, pasti pilih yang paling mudah buat umatnya. Ini Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang punya banyak jasa bagi kita. Ya, beliau jasanya dunia akhirat. Dunia beliau punya menyelamatkan kita, akhirat juga nolongin kita nanti. Maka sudah sangat layak teman-teman yang dirahmati Allah kalau Nabi Muhammad SAW mendapat cinta kita yang paling optimal, sebagaimana Nabi Muhammad juga menyampaikan atau mempersembahkan cinta yang paling optimal kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang, masih dalam Maulid series dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika memang dirasa video ini bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya meluas. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.